Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wafaqa man habbahu littiba'i bidinihi qawi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqil Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan Jumat kali ini atau bertepatan dengan tanggal 6 Zulqa'dah 1444 Hijriah, Hatib mengajak marilah kita senantiasa terus meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah. Karena iman itu pasang surut. Iman itu terkadang berubah-ubah. Ada lentur dan luntur, bahkan bisa jadi kabur. Tergantung dengan siapa kita berkumpul. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang mahabbah dan cinta pada masjid, insyaallah siklus iman kita bertambah, minimal istiqomah. Orang-orang yang senantiasa mahabbah dengan para ulama salafus saleh yang istiqomah dengan keislamannya, insyaallah iman kita terus meningkat. Orang-orang yang selalu di kesempatan waktu luang untuk selalu baca Al-Quranul Karim, insyaallah iman kita terus komitmen dan konsisten. Oleh karenanya, bagi mereka yang jauh dengan masjid, jauh dengan ulama, sebaik Quran pun tidak pernah dibaca, itu bisa dimungkinkan akan terjadi satu degradasi keimanan. Disinilah esensi iman, pentingnya untuk kita jaga dan kita rawat. Mudah-mudahan kita orang-orang yang selalu menjaga keimanan, sehingga seluruh aktivitas ibadah kita malam maupun siang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak luput salam dan salam kita sampaikan kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah 14 abad sudah meninggalkan kita. Rasulullah 14 abad sudah tidak pernah bertemu, mimpi pun tidak pernah. Tetapi semangat dakwah beliau, semangat ukhuwah Islamiyah beliau, kita sebagai umatnya secara individu maupun secara kolektif berkeharusan bahkan berkewajiban untuk melestarikan sunnah beliau agar kelak kita nanti dia masa mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang ibadah yang dirahmati Allah, hari ini adalah bulan Zulqa'dah, bertepatan dengan tanggal 6 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Kenapa disebut bulan Zulqa'dah? Karena bulan Zulqa'dah adalah 11 bulan dan 12 bulan yang disebut dalam kategori Ashhurul Haram, yakni bulan suci.
Karena bulan depan kita akan menyambut bulan Zulhijjah di penghujung bulan Hijriah. Mudah-mudahan kita panjang umur. Disebut bulan Zulqa'dah, kata Nabi, yang uluna fi anil asfar anil kitab istidadan lighram bil hijj. Artinya disebut bulan Zulqa'dah itu adalah istirahat daripada perjalanan jarak jauh dan peperangan untuk persiapan menghadapi haji dan ihram. Dari keterangan hadis ini, hari ini umat Islam di Indonesia bahkan di seluruh dunia mereka siap-siap untuk berangkat melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Tentu dengan harapan ketika mereka berangkat dari tanah suci Mekah mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa persiapan buat mereka yang melaksanakan ibadah haji? Ulama salafus saleh mengisyaratkan kepada kita ada 3 hal penting untuk senantiasa bagaimana menghadapi di dalam perjuangan untuk melaksanakan ibadah haji itu. Karena ibadah haji ibaratkan kita sedang melaksanakan peperangan. Apa saja ulama salafus saleh mengisyaratkan kepada kita? Ada 3 hal. Pertama adalah istiqomah di jalur iman dan ilmu. Yang kedua adalah as-suhbatu as-shalihah, yang berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dan yang ketiga al-muhafazah 'alal amal, menjaga amal-amal para anbiya yang terdahulu meskipun sudah tidak ada. Yang pertama, bahwa kekuatan iman adalah terletak pada ilmu, sementara kekuatan ilmu terletak pada amal, dan kekuatan amal terletak pada akhlakul karimah. Dari sinilah terlahir fi'lan wa qaulan, zahiran wa batinan, ucapan dengan pengamalan dan hati disertai dengan pengamalan akan terbentuk 2 kalimat ini yang sangat esensial penting untuk kita jaga. Pendapat tidak, kita seorang hebat, intelektual maju dan tinggi, sementara konsistensi akhlak tidak ada dalam dirinya. Disinilah apa yang dikatakan dalam surat Az-Zariyat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang dikatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah kepada ajaran Allah, keimanan dan karakter kita, para malaikat akan turun memberikan kabar gembira bagi mereka istiqomah dan senantiasa berikan kabar gembira bagi mereka istiqomah bahwa surga jannatul sudah nanti bagi mereka istiqomah. Subhanallah. Maka ganda yang terpenting dalam membangun konsepsi dalam kehidupan apapun juga yang kita hadapi, terutama saat kita melaksanakan ibadah haji, adalah akhlakul karimah. Tidak ada artinya ketika kita berlimpah ruah. Buat apalah artinya gelar haji sementara akan kita tidak menampilkan yang perubahan yang sangat signifikan. Karena di sana kita akan bertemu dengan Rabbul Ka'bah, yaitu Tuhan yang mempunyai Ka'bah. Hajar Aswad dicium kalau zaman kaum musyrikin dulu, karena mereka menyembah batu. Tetapi sekarang mengikuti sunnah konsep para nabi, karena disitulah tujuan Rabbul Ka'bah, Rabbul Hajar Aswad, yang menciptakan Hajar Aswad, yang beri kejelasan Allah SWT. Disinilah akhlak yang harus kita jaga. Maka pantas sekarang seulama yang terkenal Ibnu Qayyim al-Jauzi berkata dalam kitab
al-qudamatu fi tahzibin nufus, bahwa kekuatan akhlak akan menghancurkan bisikan setan. Sehingga pantaslah kalau Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan dalam kitab bagaimana kita mengimani, mengilmui, mengamalkan dan mendakwahkan serta menjaga eksistensi akhlakul karimah itu. Di sini amat sangat penting posisi akhlak. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Di samping itu pula al-muhafazah ala salatul khamsi, menjaga salat 5 waktu. Ini sangat penting, pengaruhnya sangat kuat. Lalu yang sangat esensi penting dalam 5 waktu itu adalah salat subuh. Subuh menjadi ukuran iman seseorang. Bahkan orang-orang Yahudi akan takut dan tunggang langit ketika umat Islam mampu merapatkan sholat subuh di masjid. Di situ memenuhi sholat masjid di waktu subuh. Subhanallah. Setan pun akan takut. Sehingga pantas kata Nabi dalam kitab Sahih Bukhari bahwa kekuatan sholat subuh akan senantiasa akan menjaga eksistensi kepada sholat-sholat di waktu yang lainnya. Ribuan malaikat akan mendoakan kita ketika kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Subhanallah, hebat subuh itu sudah. Yang kedua yang harus kita jaga as-suhbatu as-shalihah. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang yang mahabbah dengan masjid, mahabbah dengan ulama, yang cinta kepada Al-Quranul Karim. Sebab ini sangat menentukan sekali saudara. Mengharap kita melaksanakan ibadah haji kalau berkumpul dengan orang soleh persiapan ke sana, berpengaruh karakter dalam kehidupan buat selesai haji itu tersebut. Maka pantas kata Nabi dalam hadisnya, ar-rajulu ala khalifah yajib bagi khalil. Seorang laki-laki tergantung berteman dengan apa latar agamanya, maka pandai-pandailah kamu berteman. Itu pesan Nabi kepada kita. Ini amat penting buat kita, baik orang yang sedang melaksanakan haji maupun kita yang tidak melaksanakan haji. Berharap kita pun bisa melaksanakan haji. Amin. Yang ketiga, pesan ulama salafus saleh, al-muhafazah alal amal, menjaga amal-amal para anbiya. Meskipun para nabi sudah meninggalkan kita, bagaimana karakter amal perbuatan mereka kita ikuti, terutama karakter Nabi Muhammad SAW. Karena karakter ini berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Karakter ini sangat penting esensinya, apalagi di zaman sekarang. Orang sudah berlomba-lomba tentang materi, tidak pernah berpikir materi. Urusan dunia yang kita perlu, urusan ukhrawi itu jauh lebih perlu. Materi yang memberikan materi kepada kita. Amunkan kepada Allah SWT. Insya Allah 3 hal ini kalau kita jaga, kita rawat dengan baik, mudah-mudahan saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji kelak kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur, menularkan kepada kita yang belum berangkat. Insya Allah tahun berikutnya kita pun akan berangkat. Amin ya rabbal alamin. Itu barangkali yang kami sampaikan dalam mimbar khutbah yang kami sampaikan pada Jumat kali ini. Setidaknya apa yang kami sampaikan tadi memberikan satu warning buat kita, memberikan pencerahan buat kita bahwa pentingnya menjaga akhlak, berteman dengan orang yang soleh, menjaga amal-amal perbuatan para nabi terdahulu, sehingga kita berharap selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa nafa'ana bikum wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah irghaman liman jahada wa kafar. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin masbihil ghurur. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wasdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa 'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya innaka dunya wa diyal hajat wa yakafi al muhammad. Allahumma ansur masjidal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa kalimataka ila yaumiddin wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.